Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini ya, aku bakal melanjutkan lagi segmen Pimp My Cat ya. Setelah kemarin gitu kan, si Toji akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Jadi buat yang tanya, bang kenapa si Toji kok nggak pernah diupdate? Karena kalau misal aku update dan aku liatin itu matanya di video itu ya teman-teman ya, itu bisa kena pelanggaran dari komunitas YouTube gitu ya. Jadi YouTube kan ada aturan-aturan dan salah satunya kita nggak boleh menunjukkan dalam keadaan yang kayak gitu, itu intinya lah ya. Dan bahaya juga gitu, bisa videonya hilang ataupun videonya dolar kuning, makanya nggak tak update. Nah rencananya kemarin itu ya, setelah aku pikir-pikir akhirnya aku putusin buat operasi itu teman-teman. Nah udah aku operasi H+2 entah H+3 gitu, lupa aku kemarin itu pokoknya ya, tiba-tiba drop. Nah rencananya kalau misal udah selesai operasi, matanya kan udah nggak ini ya, udah nggak kelihatan mengerikan lagi, udah ketutup gitulah. Nah itu bisa tak lihat ya perkembangannya. Tapi masalahnya setelah itu kondisinya drop dan ya kayak gitulah kurang lebih si Toji itu intinya. Kayak pertama ini ya, si Toji ini gagal sih, karena emang dibandingkan dengan kucing-kucing Pimp My Cat sebelumnya ya, si Toji ini yang paling parah banget gitu ya kondisinya. Sebelumnya belum pernah ada yang sampai kayak gitu ya, paling ya mencret, kutuan, jamuran, dan kayak gitu-gitu aja sih. Nah untuk si Toji ini agak lain sih emang. Nah sekarang kita lanjut lagi untuk Pimp My Cat-nya. Jadi ini aku udah adopsi kucing dari pasar hewan, dan nanti aku bakal ceritain kenapa kok aku memilih si John ya mas, bener namanya ya. Jadi aku memilih John ini kenapa, jadi aku bakal ceritain. Oke. Nah ini aku keluarin dulu si Johnnya. Tadi nebus ini berapa mas? 200 ya. Nah tadi waktu aku datang ya, itu kondisinya panas pakai banget ya. Sampai waktu ngerekam pakai HP, itu frame rate-nya itu tiba-tiba turun ya teman-teman. Jadi kalau misal kalian pernah lah ya, entah ngerekam pakai kamera atau pakai HP, itu kalau suhunya panas, itu pasti frame rate-nya drop dan kayak ngelek-ngelek dikit gitu ya, nggak bisa smooth 60 fps. Nah tadi tuh gitu ya, wah ini berarti emang panas banget sih. Berapa sih mas suhunya sekarang? Nanti deh aku tunjukin di sini ya, buat suhunya Semarang gitu teman-teman ya. Nah tapi setelah aku lihat kayaknya bapaknya ini mulai ngakalin sih buat ininya. Toko-tokonya itu ditutupin pakai kardus banyak banget, aku lihat tadi ya. Terus tapi waktu sampai dalam ya, ternyata sama aja tetap panas teman-teman ya. Dan nanti kalau kalian lihat ya footage ini ya, itu kalian bisa lihat sendiri kalau kucing-kucingnya itu pada menggeh semua. Nah kalau kalian bilang bang itu kasihan kucing yang ini kasihan tuh menggeh melet mending yang itu aja. Waduh mohon maaf, itu kucing di sana tuh semua menggeh teman-teman ya, melet karena memang itu kepanasan. Jadi kalau misal aku adopsi yang menggeh atau melet ya tak adopsi semua karena itu kepanasan semua gitu. Dan setelah aku lihat-lihat ya, mulai dari harga kucing 300 ribuan ada ya mas ya tadi ya, ada 300 ribuan, ada yang 400 ribuan, ada yang 100 ribuan, dan ada yang 200 ribuan gitu ya. Setelah aku lihat-lihat, yang 400 ribu sehat walafiat cuman menggeh, yang 300 ribu sehat walafiat cuman menggeh juga ya, dan yang 100 ribu juga ya biasa aja gitu teman-teman. Tapi tadi sempat ada kucing yang harganya 300 ribu tapi domestik ya mas ya, oranye warnanya gitu ya. Nah itu ya, tapi dia sehat gitu ya, aku lihat tuh keker gitu badannya. Jadi skip, dan sampai akhirnya aku menemukan si John dalam keadaan lagi tiduran gitu ya, kupingnya skabies gitu ya. Nanti aku bakal liatin ini secara detail. Dan ngomong-ngomong sama penjualnya, akhirnya dapat harga berapa mas? 200 ya? 200 gitu ya. Aslinya berapa nawarnya? Pertama buka berapa dia? 250? 350. Ah 350 ya? Jadi aku tuh datang telat gitu teman-teman. Mas Ferry udah datang dulu terus nego-nego, terus aku tiba-tiba datang tuh udah harganya 200 ribu gitu teman-teman ya. Dan tadi tuh awalnya 350 ya mas ya, awalnya 350 dan akhirnya dapat 200 ribu gitu ya. Jadi ini bukan beli kucing 100 ribu tapi 200 ribu, karena ya udahlah ya, budgetnya melar-melar dikit, yang penting kondisi kucingnya emang butuh pertolongan gitu ya, daripada kita memaksakan 100 ribu tapi ternyata 100 ribu juga kucing di situ sehat-sehat aja, jadi buat apa gitu ya. Mending yang 200 ribu gak apa-apa, mengeluarkan budget lebih, tapi ya seenggaknya kita bisa nolong buat kucing-kucing yang kurang begitu sehat. Dan kalau kalian lihat ya, si John ini katanya ras Himalaya gitu ya. Wah, nggak tahu kenapa ya, kalau misal ada kucing yang polanya tuh kayak gini, namanya apa sih mas? Poin-poin apa sih, lupa aku, yang pokoknya hitam-hitam di sini ya, itu bilangnya Himalaya. Ya sebenarnya enggak semua kayak gini Himalaya sih.
Cuman ya udahlah ya, yang kasihan ini gitu. Oke, nah kita review dulu dari kupingnya teman-teman ya. Ini yang aku bilang, ini scabies ya, bukan jamur. Nih, kalian lihat tuh ya, scabies. Terus ini juga scabies. Ih, panas mas kupingnya mas. Terus ini irmit mas. Ih, kelihatan nggak mas di kamera? Anjir, ini kayak aspal mas. Kelihatan nggak sih? Kelihatan jelas ya. Nih, kayak aspal teman-teman ya. Kotor banget nih kupingnya. John. Terus untuk bagian ininya ya, matanya di sini kayaknya cacingan teman-teman ya. Soalnya kelopaknya ini hampir menutupi mata. Selaputnya, mohon maaf. Selaputnya hampir menutupi mata tuh. Nggak tahu nih cacingan apa enggak, tapi yang pasti nanti kita kasih obat cacing. Terus untuk hidungnya juga ini jamuran teman-teman ya. Oke, untuk badannya gimana mas? Cowok ya? John cowok ya? Kayak penurut mas dia, tipikal kucing penurut. Kok marah? Bising dia? Sakit kok. Ada yang sakit? Coba ya, kita cek dulu. Yang sini mas. Yang sini mas. Kenapa kamu John? Ini mas. Kalau ini harus dicek sih ke dokter sih. Tak panggilnya tukang pijat apa John? Tukang urut pakai GPU. Coba yang sini ya. Sama cok mas. Berarti bukan kesleo ini. Ini emang dasarnya dia nggak suka dipegang kakinya, makanya kayak gitu. Oke. Terus untuk jamur, ntar John ya. Aku nggak tahu karakter kucing gimana, cuman kita raba-raba dulu. Aman sih mas. Berhubung dia adalah kucing short hair ya, jadi untuk resiko terkena jamurnya dikit dibandingkan dengan kucing long hair gitu teman-teman ya. Kan dia lembab ya udaranya, terus habis itu kena kulitnya, terus makin lembab lagi ditambah bulunya yang panjang, akhirnya resiko terkena jamurnya lebih tinggi. Kalau kucing short hair enggak sih gitu, apalagi panasnya kayak gitu ya mas ya, kayaknya jamur nggak ada yang mau hidup di situ. Kok kayak jemuran di situ kok. Oke John, kamu sudah siap untuk program Be My Cat. Nah, berhubung ya untuk case-nya si John ini dia tidak pilek, cuman kurus. Kalau kutuan sih kayaknya wajib, pasti mas, pasti ya. Bentar aku cek dulu ya. Mas, opet mas. Pet, John pet. John. Apa sih opet nih kalau misal di Be My Cat sih ikut ya. Kalau kalian ini ya menantikan si opet ya, Bang. Si opet mana bang? Nggak pernah kelihatan. Pokoknya kalau ada segmen Be My Cat langsung ditonton aja teman-teman. Pasti ada opet. Apa ini mas? Dus terus. Apa? Kenal kamu ya? Ketemu gede. Ini jangan-jangan suaminya Sasa mas. Suaminya Sasa nih. Jadi buat yang nggak tahu ya, suami si Sasa atau bapaknya si Tres itu mukanya kayak gini teman-teman. Ini matanya biru nggak sih mas? Biru ya? Oh iya biru. Cacingan sih pasti sih ini. Oke, yuk kita kasih obat cacing dulu teman-teman, karena dia pasti cacingan nih. Pet, obat. Astaga. Itu litter box baru aja tak cuci loh, Pet. Mau tak prepare buat si John. Kok mau uyoi, Pet? Ternyata dia tuh gebres-gebres, terus hidungnya ini agak basah, Mas. Nih. Tapi kayak pilek, cuman enggak sing parah-parah banget gitu loh. Nah, buat ngatasinya karena dia bukan yang parah-parah banget pileknya ya, jadi kita cukup jaga imunitasnya aja menggunakan Maxpo Super Serum ya. Jadi buat yang nggak tahu nih, Maxpo Super Serum ini apa bang? Ini adalah all-in-one vitamin yang selalu aku pakai ke semua kucing ya, ke kucingku yang di sini maupun yang antek-antek si Ura. Aku selalu pakai Maxpo Super Serum ini untuk menjaga imunitasnya, terus menambah nafsu makan dan melebatkan bulu. Jadi kalau kalian yang males ribet ya pakai vitamin bulu, vitamin nafsu makan, vitamin imunitas sendiri, cukup pakai satu vitamin ini aja udah cukup. Dan cara pakainya itu gampang banget, tinggal dipamin aja 2 kali untuk yang lagi sakit-sakit ya. Cuman kalau misal kucing kalian dalam keadaan sehat itu cukup 1 kali aja, nggak apa-apa. Oke, yuk langsung aja pam. Kalau kalian mau beli Maxpo Super Serum ini langsung aja cek link di deskripsi, karena yang asli hanya di deskripsi. Nah, setelah kita kasih Maxpo Super Serum ya, kita akan bersihkan dulu kerak-kerak yang ada di telinga ini atau skabiesnya. Pet, kamu ngapain di sini? Mas kelihatan nggak sih mas di kamera mas? Ada keluh mas? Kayak habis dari
anu pegunungan kapur ini si Opet nih. Kayak mandi nih si Opet. Apa dikasih bedak kutu mas sama orang mas? Ini nggak keras ya? Kayak bedak gitu loh. Tau lah. Oke. Nah untuk mengelotokkan kerak-kerak ini ya teman-teman ya, aku menggunakan VCO aja. Kalau kalian mau beli VCO ini ada di deskripsi ya, nanti aku cantumin pembeliannya. Oh ya, ini punya kucing cemara juga untuk VCO-nya. Nah ini kan ngelotok semua nih teman-teman. Tuh, kelihatan mas? Ini langsung ngelotok semua tuh. Kerak-keraknya langsung ngelotok semua nih. Tuh, ini mas, ini adalah kerak-kerak VCO, kerak-kerak skabies yang kita kelotokkan ya. Karena kalau nggak dikelotokkan, ya nanti nggak sembuh-sembuh, teman-teman. Gatel ya? Aku risih sendiri sih mas. Lihat ini, kelihatan nggak mas kamera? Kelihatan? Kerak-keraknya ya. Oke, ini perbedaannya ya, yang sudah dibersihkan sama yang belum. Ini pun belum bersih sih, bersihin aku. Oke, ini aku bersihin dulu untuk kerak-keraknya. Nanti kalau udah selesai aku tunjukin lagi. Oke, sekarang saatnya kita kasih obat cacing dulu. Buka. 2 tetes lagi. Ntar 1 tetes lagi. Yuk, tetes lagi. Tetes lagi. Oke, cukup. Sekarang kita akan bersihkan kupingnya nih mas. Kita angkat ya, kita lihat ya seberapa kotor. Ih, gila nih. Ini lama sih pasti sih, buat bersihin gini lama. Kalau kalian lihat ini ya, ini membosankan sekali tuh. Sekali cutek segini teman-teman. Nah, abu-abu gak diresiki loh John. Piye sih? Ini kamu tuh kucing curian apa gimana, John? Udahlah, oke. Nih berhubung kayak gini ya modelnya, kita bersihin dulu sampai bener-bener bersih. Nanti aku tunjukin lagi. Nah, ini udah bersih ya untuk telinganya. Oke, ini masih ada yang kotor dikit sih, cuman susah banget nih teman-teman ya. Tadi tuh kayak ada luka gitu. Tuh, tapi udah lumayan bersih lah ya. Nih. Tuh, udah bersih telinganya. Sekarang kita akan bersihkan matanya terlebih dahulu ya. Wih, kayak upil, gila nih, nggak terlalu kotor sih. Cuman tadi ada segumpalan upil gede, biru ya mas. Kok posisimu gini sih? Tuh cacingan sih, tapi udah tak kasih obat cacing tadi. Wah, tetesin ya untuk matanya. Barangkali ada iritasi. Oke, yang satu. Oke. Nah, sebenarnya si John ini bisa mandi karena dia pileknya bukan sing keluar ingusnya banyak gitu ya. Tapi berhubung ya, setelah aku bersihin tadi skabiesnya, ternyata ada lukanya gitu ya. Dan kalau dimandiin, itu nanti dia pasti bakal jerit-jerit karena kan perih ya. Jadi aku masih nunggu sampai luka-luka skabiesnya benar-benar kering, jadi nggak perih gitu. Jadi kita kasih obat tetes kutu dulu teman-teman ya. Ini kita pakein yang di tengkuk aja. Ini punya kucing cemara sih. Yuk. Sabar. Sini sama sini. Ada nih mas. Ada kotorannya kok. Oke. Buat yang tanya, bang, ini kok warnanya biru kenapa? Apakah ini berbahaya? Nggak apa-apa teman-teman ya, ini aman. Nanti biasanya kalau misal udah seminggu, kutu-kutunya bakal kering, terus kayak lepas sendiri gitu dari bulunya ya. Jadi kalau misal banyak banget kutu yang tergeletak di dekat kandang kucing kalian atau di rumah kalian yang kucingnya dilepas, itu nggak apa-apa. Yang penting kutunya dalam keadaan kering, karena ini memang bisa membunuh kutu lewat darah ya teman-teman. Jadi ini terserap sama darah, habis itu darahnya digigit sama kutu gitu ya. Terus kutunya nanti mati. Oke, sekarang saatnya kita tes nafsu makan, apakah dia nafsu makan atau tidak. Sini aku tesnya pakai  kita cek.
Ini selain bisa menghilangkan haus ya, mint custard ini juga bisa mengenyangkan, cuman dikit ya teman-teman, karena ini 90% isinya air, karena memang namanya mint custard. Sopo sing ngekon kowe minum? Jadi poso, Pet. Pet, kamu katanya puasa, Pet. Oh, bisa disimpulkan ya, kalau si John ini adalah tipikal kucing yang friendly teman-teman. Karena kalian bisa lihat sendiri nih, sama-sama cowok, nggak kenal dan baru aja ketemu, tapi mereka akur gitu ya. Kurang lebih kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.